Pernahkah kalian bertanya bagaimana sebuah kerajaan sebesar Majapahit yang pernah menguasai Nusantara dan menjadi pusat perdagangan dunia bisa runtuh begitu saja? Apakah hanya karena perang saudara? Atau ada kekuatan lain yang tersembunyi di balik sejarahnya? Inilah kisah penuh teka-teki yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Misteri keruntuhan Majapahit. Selamat datang di Jejak Waktu. Majapahit, nama ini telah lama menjadi simbol kejayaan Nusantara. Sebuah kerajaan besar yang berdiri pada tahun 1293 Masehi, dipimpin oleh raja-raja tangguh dan didukung oleh sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Luas wilayahnya meliputi hampir seluruh Asia Tenggara, dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Filipina bagian selatan. Namun, sebagaimana roda kehidupan yang terus berputar, Majapahit yang dulu perkasa akhirnya runtuh dan lenyap dari panggung sejarah. Reruntuhan yang tersembunyi di Trowulan, Mojokerto menjadi saksi bisu kemegahan yang kini hanya tinggal kenangan. Keruntuhan Majapahit menyisakan misteri yang belum sepenuhnya terungkap hingga hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kerajaan yang begitu besar dan kuat bisa hancur? Untuk memahami bagaimana Majapahit bisa runtuh, kita harus terlebih dahulu memahami betapa hebatnya kerajaan ini pada masa kejayaannya. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan, Raden Wijaya mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Majapahit. Nama Majapahit sendiri berasal dari rasa buah maja yang pahit, simbol perjuangan awal yang penuh tantangan. Kerajaan ini tidak hanya kuat dalam hal militer, tetapi juga menjadi pusat perdagangan yang strategis. Jalur perdagangan laut yang menghubungkan Cina, India, dan Timur Tengah melintasi wilayah Nusantara, menjadikan Majapahit sebagai pengendali utama perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit tidak hanya berjaya dalam bidang perdagangan dan politik, tetapi juga dalam seni, budaya, dan arsitektur. Candi-candi megah seperti Candi Tikus dan Candi Brahu dibangun sebagai bukti kemajuan peradaban Majapahit. Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada menjadi simbol persatuan Nusantara yang kuat, dengan janji tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Gajah Mada berhasil memperluas kekuasaan Majapahit hingga keluar Pulau Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan besar mulai muncul dari dalam dan luar kerajaan yang akhirnya mengguncang fondasi kekuasaan Majapahit. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai kehilangan arah. Pewaris takhta, Wikramawardhana, harus menghadapi tantangan besar dari Bre Wirabumi, salah satu bangsawan yang juga memiliki klaim atas takhta kerajaan. Perselisihan ini berujung pada Perang Parekrek yang berlangsung sekitar tahun 1404 hingga 1406. Perang ini menjadi salah satu perang saudara terbesar dalam sejarah Majapahit. Tidak hanya merusak struktur pemerintahan, perang ini juga membawa kehancuran besar bagi ekonomi dan masyarakat Majapahit. Banyak desa yang hancur,
perdagangan terhenti, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah runtuh. Setelah Perang Parikrek berakhir dengan kemenangan Wikramawardhana, Majapahit sudah tidak lagi sama. Kerajaan ini kehilangan banyak sumber daya dan kekuatannya melemah secara signifikan. Di saat Majapahit masih berusaha bangkit dari dampak perang saudara, ancaman baru muncul dari luar. Kerajaan-kerajaan Islam yang berada di pesisir utara Jawa mulai bangkit dan berkembang pesat. Salah satunya adalah Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, yang menurut beberapa sumber merupakan keturunan Majapahit sendiri. Dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Demak dengan cepat mengambil alih pusat-pusat perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit. Selain itu, Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah dan Gujarat dengan cepat diterima oleh masyarakat pesisir. Ajaran agama yang sederhana dan fleksibel dalam urusan perdagangan membuat banyak orang beralih dari kebudayaan Hindu-Buddha yang dianut oleh Majapahit. Majapahit yang berbasis agraris dan bercorak Hindu-Buddha tidak mampu bersaing dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lebih dinamis dan modern dalam pengelolaan perdagangan. Keruntuhan Majapahit tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Majapahit tidak benar-benar runtuh, tetapi berpindah ke wilayah pedalaman dan menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Timur, seperti Blambangan dan Kediri. Ada pula teori yang menyebutkan bahwa perubahan agama dan budaya turut mempercepat keruntuhan Majapahit. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerima Islam, pengaruh Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha perlahan memudar. Meskipun begitu, warisan Majapahit tidak sepenuhnya hilang. Dalam banyak aspek budaya, seperti seni, hukum, dan pemerintahan, jejak Majapahit masih dapat kita rasakan hingga hari ini. Keruntuhan Majapahit adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Sebuah kerajaan besar bisa runtuh bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga karena perpecahan di dalam. Dari Majapahit, kita belajar bahwa persatuan adalah kunci kekuatan suatu bangsa. Dan meskipun Majapahit telah lama runtuh, semangatnya tetap hidup dalam budaya dan sejarah Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa.